Polisi memburu sesosok pria yang diduga menghipnotis seorang wanita di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ulah pelaku membuat korban kehilangan perhiasan emas senilai 13 juta rupiah. Pencurian perhiasan emas terjadi di rumah warga Jalan Jenderal Sudirman, Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku menemui korban dengan berpura-pura ingin mengontrak garasi yang berada di samping rumah. Tidak pernah berniat menyewakan bagian rumahnya, korban masuk ke rumah. Namun pria yang mengendarai sepeda motor tersebut malah menyusul dan minta korban menyerahkan cincin serta gelang emas yang dikenakannya. Saat kejadian, keponakan korban sempat memotret sosok terduga pelaku serta perhiasan senilai 13 juta rupiah yang diambil. Korban meletakkan gelang dan cincin di meja tersebut dan terlapor mengambilnya, langsung meninggalkan rumah korban. Jadi kronologisnya begitu. Kalau ada indikasi hipnotis. Astagfirullahaladzim, semoga pelaku dapat segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan harta benda yang diambil dari korban dapat dikembalikan lagi. Nah Ustaz, apakah ada cara nih Ustaz dalam Islam untuk menghindari atau bisa dikatakan menangkal pengaruh yang disebabkan oleh gangguan makhluk gaib atau sihir seperti berita tadi itu Ustaz? Ya Mbak Sheila, manusia insya Allah selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dia mampu menjaga diri. Menjaga diri adalah perintah Allah untuk kita selalu waspada, untuk kita selalu hati-hati, karena perilaku sihir ataupun hipnotis dan sejenisnya itu adalah dengan cara agar orang itu tidak sadar, orang itu tidak hati-hati dan mudah untuk diperlakukan buruk oleh seseorang. Di surat Az-Zukhruf, Allah mengingatkan bahwa manusia yang tidak ingat Allah, manusia yang tidak dekat Allah, itu mudah untuk dipengaruhi oleh syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Untuk itu, agar kita tidak terpengaruh dengan syaitan, maka kita selalu banyak mengingat Allah. Imam Nawawi mengatakan, mengingat Allah selalu dalam kondisi berzikir kepada Allah, selalu dalam kondisi berwudu, dalam kondisi kita mengingat Allah, itulah cara paling efektif agar kita terhindar, tercegah dari pengaruh yang berat, pengaruh yang rusak dari sihir, hipnotis dan sejenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam satu majlis didatangi oleh sahabatnya dan bertanya, bagaimana cara kami terhindar dari perilaku tercela melalui sihir? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa birruqa. Boleh kalian mencegah dengan melakukan ruqyah. Nah, ruqyah itu kan bacaan-bacaan dari ayat Quran, bacaan-bacaan dari hadis Nabi yang itu akan mencegah, menangkal dan menjadi benteng. Insya Allah kalau kita memperbanyak baca-bacaan kalimat thayyibah, bacaan dari Quran atau hadis, maka itu yang dituntun oleh Nabi agar kita terhindar dari pengaruh setan melalui sihir dan sejenisnya. Dan yang terakhir, tentu kita sebagai seorang yang beriman meyakini bahwa pengaruh itu hanya efektif kalau orang itu lalai. Kalau orang itu lengah, maka kita diminta oleh Nabi untuk selalu memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, dan insya Allah salah satu dari yang diajarkan Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah. Ya Allah, hamba berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna dari syaitan yang menggoda, dari binatang yang buas, dan dari hal-hal yang mengganggu hamba, dari perilaku sihir dan sejenisnya, insya Allah. Insya Allah ya, berarti Ustaz ya bisa dikatakan kita sebisa mungkin selalu mendekatkan diri ke Allah dengan cara berzikir, atau kalau kita lagi bersantai atau gimana selalu berwudu gitu ya Ustaz. Insya Allah kita bisa dilindungi oleh pengaruh-pengaruh tersebut gitu ya Ustaz ya.